Yo, what's up? To the A, To the V, to the F. Now you're watching Fearless and Bold. Jadi saya kembali lagi di sini. Teman-teman baru pulang. bikin konten saya tidak ikut serta ya. Jadi sekarang ini kita mau ngebahas sedikit agak throwback. Kira-kira bisa tebak. Jadi gue pengen kita ngebahas Di tentang konten Fast Talk ini ide dari Mahen. akhirnya gue berjasa. Karena ya, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang back to school, gimana Fearless and Boys punya cerita-cerita di balik sekolah masa lalu. Masa lalu gua banyak, terus saya anjir. Gimana nih kabar ujiannya nih? Lancar nih. Pasti lancar dong. Amin. Ya kan, Semoga nilainya bagus ya. Amin. Apalagi sekarang kayak UN bukan jadi sosok yang menakutkan sih kalau menurut. Bukan. Karena Sosok yang menakutkan itu mantan. ya. Enggak, karena menurut gua UN itu udah gak menentukan kelulusan lagi, men. Ini sekarang katanya maksudnya Bobotnya udah lebih banyak dari sekolah. Oh iya. Jadi sekolah itu Berarti USBN dong lebih menyeramkan. jadi lebih penting baik-baikin dulu. mungkin kalian gue agak so tau juga, cuma setahu gue kayak gitu. Jangan lupa setelah belajar banyak, jangan lupa berdoa. Kita tetap doain buat teman-teman semua yang lagi UN nih. Pasti nih editor tolong ini diupload di UN ya. Untuk semangat belajarnya dan tetap fokus. Amin. Tetap fokus satu titik, hanya itu titik itu. Oke, jadi di konten back to Fearless and Boys back to school ini sebenarnya gue pengen cerita-cerita pengalaman lagu sedih tentang masa-masa sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, ya pokoknya mewakilkan kalian semua tentang Iya, jadi itu enggak. Malah masak dong. Iya. konten memasak. Nanti kita di KWI konten memasak. Gak boleh. Ya, pokoknya apa yang berkesan atau sedih tentang masa-masa sekolah dari Fredo, Wender, dan Aldo semua. Pokoknya kita akan cerita. Mulai dari siapa dulu? Siapa yang mau mulai cerita? Terserah, karena main yang memulai topik ini, mungkin main boleh bebas hidup orang, tapi ada baiknya dari main dulu. Oke. Jadi pendidikan gue dari TK itu di Audia, SD itu di Perti, SMP itu di Strada, SMA-nya itu di Santo Yosef. Jadi menurut gue dari 4 pendidikan ini punya masing-masing cerita-cerita seru. Gue pernah dulu tau masih kayak makan 4 sate sempurna SD seru gue. Iya. Jadi gue pernah punya pengalaman kalau di TK itu seru. Kan gue gak suka makan sayur. Jadi di kelas itu ada sekat. Makan 4 sate sempurna ya. Gue apa? Gue sayur-sayur kayak masak sayur bayi mana? Terus gue makan. Makan apa nih? Makan bayi kan itu sayur. Gue makan. Itu gue Pak. Gitu doang. Itu maksudnya saya mau ke sana. Gue makan. Gue kelabuin dulunya, gue muntahin sayur. Karena gue kayaknya dari TK tuh kayak ada bandel gitu. SD gue pernah marahin teman gue, pernah gue usir pulang. Iya ini infonya Sekolah jadi murid sama kepala sekolah. punya kuasa penuh atas semua murid. Jadi gue juga SD dari kelas 1 sampai 5 gue jadi ketua kelas. Tapi jabatan itu gue salah gunakan untuk mengatur teman-teman gue supaya taat kepada gue. Sebenarnya itu salah ya, tapi seratanya bener SD ya gak gimana. Tapi yang paling parah itu gue pernah ngulangin anak teman gue sendiri sih, karena gue kayak kesel. Dulu pulangnya sana kayak gue berantem sama dia, dia pulang beneran. Gue nyisuk ya, takutnya gue sama gini sama bapaknya. Dia ngerjain angka. Lanjut lagi kayak SMP. Emang enggak nakal kan? Karena gak ada yang berani sama gue. Dia pintar bentuknya gitu. Enggak, sebenarnya Emang lu pinter kan? penunjukan ketua kelas itu bukan soal pintar atau enggak. Jadi waktu itu pada penunjukan ketua kelas itu karena kan kelas 1 nih. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Saya langsung. Oke, tim dulu. Saya gak ada yang mau gitu artinya kan. Gue padahal gak tau tuh ketua kelas itu apa, yang penting tulis tangan. Udah semenjak saat itu gue kelas 1 sampai kelas 5 itu Cuma iseng aja gitu ya. bisa aja kan terus 5 tahun. tapi menurut gue di kelas 3 gue menyadari ya ternyata ketua kelas itu superior. Dan mulai menjalankan jabatan ya. Iya, betul. Terus kalau kayak balik lagi apa atau kita kayaknya masa SD kalian dulu juga atau TK. Jadi Boleh kali ya, biar nggak jadi biar nggak gua banget. Iya, benar-benar. Siapa lagi yang mau cerita? Jadi kalau gue itu punya pengalaman yang ya kalau bisa dibilang gue tuh manja. Bukan manja dalam artian manja gue manja kayak cewek atau Ini nih gimana. manja. Jadi karena ceritanya itu gue tuh di Permata Monica. Manja itu dulu. Mama doyan belanja. Iya. Jadi ceritanya itu
adalah singkatnya itu gue selama di TK dan SD Permata Monika ini gue itu jadi anak guru. Nah, asik Oh, gitu. jadi Nyokap gue tuh ngajar kelas 3 dan kelas 4 SD waktu zaman gue ya. Sekarang udah kelas 3. Terus diajarin sama nyokap lu langsung. Nggak bisa kayak gitu. Ini uniknya jadi ketika TK SD ya kan. TK-nya dulu Jangan nih. manggil ibu, dipanggil mama. Ya TK-nya dulu ya kalau curang, mencinta, curang anjing. ya, intinya pasti ada keunikan gitu loh, ada keseruan ketika lu punya mama jadi guru di sekolah itu musiknya mati men. Sejak kalian men. Oh, ricu. Kalau harus beli lagi. Kan biasa. Mohon maaf ya. Kalau gitu jadinya kan gua kan merasa kalau main kan merasa superiornya karena di kelas. Jelas. Kalau gua merasa superior karena mama gua guru. Jadi ketika ada yang macam-macam mama gua. Itu TK. Oh, cepu. Itu TK. Dari TK sudah diajarkan cepet. Dari TK gua kayak gitu, maksudnya ya dalam artian jadinya walaupun gua nggak nakal gimana banget, jadi orang siapapun nggak berani main sama gua karena ada mama gua di sekolah itu. Lanjut ke SD, ketika guru gua tuh yang jadi wali kelas gak masuk. Jadi mama gua dong biasanya itu ya. Mama gua pas masuk kan ya itu juga kalau nggak salah momen dimana gua jadi ketua kelas juga kan. Jadi gua Itu pertama mama lo yang mengangkat lo ke kelas. enggak, memang Wakilnya Vesta nih. memang gua masih di dalam perut mungkin. Pokoknya gua jadinya itu superior banget kan. Jadi kayak mama gue ini kan yang ngajar. Pas mama gue masuk, oke anak-anak hari ini ibu gue ingat itu namanya Bu Eba dulu. Bu Eba nggak masuk. Enggak. Bu Eba itu guru wali Harus kelas. guru aslinya, Bu Eba nggak masuk, jadi Bu Vero ya. Bu Vero orang lama gue gitu ya. Pas pokoknya itu gue ketua kelas. Jadi kalau gue masuk itu kan pasti harus berdiri gitu kan. Bersih ya, bersalah gitu. Jadi gue bercandain. Pagi mama. Tapi gue bercandain cuy. Gue bilang berdiri. Siap-siap kayak gitu. Kayak gitu siap-siap. Gak usah beri salam lagi gitu sih kayak gitu. Mama gue marahin gue men. Dimarahin gue kayak dulu kan panggil gue Naldo ya. Naldo maju. Gue langsung kayak gitu ya. Gue dihapus aja. Teman-teman yang lain. Iya kayak gitu pokoknya kayak jadinya marah, jadinya marahin gua. Oh ternyata gua belajar maksudnya kayak oh kalau di sekolah tuh harus serius. Beda ya. Beda ada peran di mana lu tuh walaupun ya lu punya orang tua lu yang punya sekolah mungkin ya, tapi tetap harus manggil bapak, Kode etik guru sih itu bagus gitu ya. Iya gua ya sampai di situ aja Ya. bercanda dengan nyokap gua yang jadi guru ya lucu aja. Pulang malu minta maaf. Iya. Pulang-pulang gue lapor ke bokap gue. Papa tadi jatuh. Ya gitu sih ya. Pokoknya pasti ada keseruan lah di bang. Ya, punya Cerita keseruan. Wendra dan Stefano juga di SD dan TK. Gimana? Mau ada dulu atau Gua dulu deh. Boleh. Sekarang lo udah. Kalau gua TK itu Saya kasih Ntar gua habis main. Kalau di TK itu gua paling seneng itu hari Rabu. Karena di hari Rabu itu kita pakai baju bebas. Terus di hari Rabu itu ada makanan biasanya dari gurunya, jadi kayak antara susu sama kayak crackers. Kalian juga ngerasain nggak sih ada satu hari di mana kayak kalian makan aja di TK? ada. Iya, gua ingat. Pokoknya gua terus. Atau kalau nggak susu sama crackers, itu mie goreng Indomie. Itu favorit gua. Iya sumpah. Jadi biasanya tuh guru gua bawa satu baskom gede gitu, terus kayak dibagiin di mangkuk kecil. Nah itu biasa gua sama temen gua. Terus iya. Gurunya nggak bagi satu mangkuk, ulang baskom ya. Biasanya kalau baskomnya udah ini gua ambil, gua makan bumbunya. Waduh. Biasa dikasih micin ya kan. Udah ada tuh ya. Udah. Terus suka dulu hari Kartini orang-orang pakai baju daerah kan. Gua sama teman gua yang cewek pakai baju merit, jadi gua pakai jas, dia pakai gaun. Jadi dia udah nikah nanti mereka guys. Tapi sampai sekarang ya. Harusnya udah. Cewek. Masih hubungan baik. Masih. Suka flashback sama masalah itu. Jangan dia jodoh. Iya. Sepertinya ada gitu. Iya. Oke, itu TK sih momen favorit gue. Banyak happy sih, cuma memang waktu gue TK itu gue tipikal anak yang nggak bisa
ngelawan. Kalau misalnya berantem tuh gue nggak bisa ngelawan. Cuma ada satu momen di mana waktu itu gue SD, ada satu anak yang memang bandel banget, dan itu kayak public enemy, jadi kayak semua orang, Wah, lu jangan-jangan korban bullying juga. iya, public enemy, dan bokapnya itu punya kuasa lah di sekolah. Ya. Bapaknya tuh ya, Hasan apa gimana? Cerita lo apa lain tuh nih? Terus setelah Nggak bisa tahu orang orang itu, dimana itu benar-benar kayak gue yang nggak berani ngelawan orang, di situ gue nonjok orang itu. Siap. Ya Udah, udah. kakak pertama gara-gara kenapa emang? Dia tuh suka ngisengin orang, suka pokoknya Bully lah ya? fisik lah, ya Oh, sampai maksudnya fisik. dia merasa superior juga kan? Iya, karena bapaknya punya Kayak gua, jabatan. superior. Jadi kayak akhirnya dia jadi kayak semena-mena lah ya, semena-mena di sekolah. Ya udahlah, pada saat itu bokap gue kaget karena selama ini dari gue kecil gue kalah gitu ya namanya. Iya, Kalau orang berantem gitu ya. karena dulu kalau gue udah mau bandel dikit, gue ditabok sama bokap, jadi gue nggak berani untuk ngelakuin hal-hal yang terlalu juga seperti itu. That's why kalau lu lihat kenapa gue nggak pernah terlalu menunjukkan karakter-karakter yang keras seperti itu ya karena udah dari kecil. Terus waktu SD baik banget sih momennya. Itu pertama kali ikut lomba-lomba, Gitu lomba-lomba. lomba-lomba antar sekolah. Karena kan kalau TK kayak belum ya, masih belum lah ya lomba-lomba. Terus ikut bintang Melodia di TV 7, dulu masih tahu Oh iya, kan? Jadi lu terasa juga? Iya. Ya, sekarang Trans 7 masuk Itu 100 tuh besar. subasa. Seneng deh masa-masa dulu kalau lomba nyanyi tuh lagunya masih lihat kebunku kayak gitu, dahuluan. Lagu apa sih sekarang kayak nggak hits ya? Iya, kalau sekarang kan lagu-lagu cinta ya gitu. Asal kau bahagia. Iya. Dinyanyiin sama anak TK. Iya. Di TikTok biasanya tuh. Terus SD itu kelas 5 adalah momen dimana gue pakai kacamata pertama kali. Itu sih. Itu karena minus. Minus. Jadi udah mulai tuh ngaduin. Berarti maksudnya atau udah mulai enak gitu apa gimana? Iya, karena gue duduk di belakang. Tapi gue selalu ngambil tempat paling depan terus gue geser gitu loh kayak, gue mau nulis tuh, gue mau nulis. Dulu kan kita kalau nulis papan tulis, ingat gak guru suka nyuruh semuanya tuh dicatat ya, kalau nggak boleh istirahat. Ya kayak gitu. Karena gue catat kayak gitu sih. jadi memang murid yang taat. Sangat taat. Sekolah gue strict banget sih. Kan karena Gimana dulu- sekolahnya mungkin bisa kata? SD Kristen Kanaan. Wih. Kanan. Kanan mana suaranya? Nggak ada. Ada banyak sih. Di sini nggak ada. Sebenarnya masih banyak sih, tapi let's move on to weather. Next ke gua, oke, di TK apa yang paling seru ya? Mungkin ya, kalau misalnya kalian TK masih sering diantar orang tua gak sih? Pasti Ya, lah. pasti. Kalau gua TK udah seberang sekolah sendiri. Tapi itu kelas awal. dan itu jaraknya jauh. Udah dari awal sih, jadi kayak Kayak masih nyokap, kelas ya, kayak nyokap gua kan orang dagang gitu ya, jadi kayak pagi kadang waktu nyokap gua nggak sempet, tapi itu gua udah TKB, jadi udah TK yang tahun kedua. Siap. Karena mungkin gue kebetulan punya koko juga, punya kakak juga, bedanya 2 tahun sama gue, jadi kakak gue waktu itu tuh SD. Jadi gue berangkat sekolah tuh bareng sama kakak gue, jadi nggak pernah dianterin orang tua lagi. Dianterin cuma kadang-kadang kalau bokap lagi sempet, kalau nyokap lagi sempet gitu. Jadi TK udah ngerasain yang namanya berangkat sekolah sendiri, pulang sekolah sendiri, dan itu jaraknya lumayan loh. Berarti mau mandiri. Iya, rumah gue kan di daerah Kartini ya. Kartini Jakarta Pusat. Sekolah gue di Sari Putra, seberang Semandu. OMG, itu jauh banget. Guys, itu jauh banget. Kalau Saksinya. anak SD, TK jauh ya. Jauh banget, jauh banget. Jadi kayak Oh yang lu cerita itu lu suka naik bajaj. iya. Waduh. Jadi Gila. kayak kebayang itu. Kan dari Nah, terus momen lucu gue tuh mungkin waktu TK nggak tahu ya gampang orang ya. Gue udah suka sama cewek main TK. Berarti emang dari TK lu udah mulai Bukan langsung suka sama cewek. Maksudnya gimana? Maksudnya gue udah mulai Tertarik, ada perasaan tertarik dari TK. Gila ya. Benih-benih Dewasa cinta. terlalu cepat gue gitu. Terlihat dari perawakannya. Terus kayak gitu udah kan. Kayak lagu kamu Iya. buat aku tersipu. Belum ada janjian pada bu. Ayo. Terus udah gitu udah kan kayak waktu karya wisata gitu kan kita ada karya wisata ya kalau Ada jalan-jalan ya? jalan naik bis bareng. Gue udah gandeng dia main di bis. Tapi kayak udah gitu udah besokannya dia main sama cowok lain gitu. Gila bocahnya sudah playboy dari TK. Itu bukan playboy men. Itu sama satu cewek, nggak sama banyak gitu kan. Gila lu. Terus udah gitu. Ceweknya gitu loh. Iya, iya. Nah, terus itu terus itu besokannya yang cewek main sama cowok lain terus main kayak main puteran gitu yang main puteran gitu tau gak sih? Oh, iya. Ini ini sama cowok lain gitu kan. Gue inget banget nama itu cowok Richie. Terus punya adik namanya siapa ya? Gue lupa nama adiknya. Pokoknya beda Ria, sama- jadi Ria Ricci. Jadi kayak Atau pakai jadi kiasnya. Iya. nah, main sama cowok itu
Gua samperin dong. Di tekan. Gua berhentiin puterannya sumpah. Tekan nih. TK. Waduh. Gua berhentiin puterannya. Sebenarnya emang badan lu emang udah gede dari Oh enggak, gua badan gua kecil. Jadi waktu gua TK sampai SD itu badan gua di bawah rata-rata lah. Jadi kayak kecil banget. Pertumbuhannya kurang. Udah selalu nih. Pertumbuhannya kurang jadi kalau dibandingin sama anak-anak yang sepantaran gua, itu gua benar-benar kecil. Jadi kayak gua berhentiin kan, tapi kan puterannya gua berhentiin, terus turun kenapa nggak pakai baju bacot langsung gua tonjok tuh. Konten dewasa dan kekerasan. Dan mimisan. Aduh, gua berharap gua pengen banget sih ketemu sama temen gua itu sih. Sumpah si Ricci kalau gagal gini, gua tonjok terus mimisan gitu. Maksudnya kalau ketemu dari lu pengen ngapain? Iya, pengen tonjok lagi. Karena lucu aja kan. Tapi ada umur 4 tahun gitu. kalau setelah kejadian itu sampai saat ini lu nggak pernah kontekan sama Rich. Jadi saat saat naik ke SD, gua masih tetap di sekolah yang sama dan si Ricci ini pindah, gua nggak tahu kemana pindah. Kayaknya pindah gara-gara takut berantem sama lu. Kayaknya gitu ya. Ceweknya juga pindah sih. Habis itu terus kayak ya udah kalau di SD udah beda lagi gitu, maksudnya udah nggak ada perasaan-perasaan gitu lagi. Siap. Maksudnya udah ngerti lah ya. Masa kecil-kecil udah pacaran nggak mungkin banget gitu. Terus akhirnya waktu SD, kalau di SD momen-momen apa ya? Bandung sih gue sibuk ke SD sih asli. Karena Badung yang paling badung lu dia apa deh? bolos sekolah 3 hari berturut-turut. SD Di SD udah cabut sekolah. Ke Bandung tuh. Kelas 5 main warnet. Sumpah. Warnet sih. Jadi waktu itu abis karya wisata juga ke Waterboombe. Besokannya gue nggak masuk 3 hari. Terus ditanyain, ditelepon ke rumah, ketahuannya. Telepon ke rumah, kata emak gue, berangkat kok anaknya sekolah. Kalau gue berangkat udah sama kakak gue nih, sama kakak gue. Berangkat, katanya ke warnet sih, kan pulang-pulang bokap gue udah marah-marah, udah siap berbugin. Gue pakai tameng gampang. Sapu gede. Iya, gue pakai tameng gampang. Gak tahu pak, bajainya dibelokin sama koko, gue bilang gitu. Jadi koko gue doang yang digebukin, gue enggak. Jadi ya udah gitu kan. Jadi itu paling momen kocak gue sih ya. Bolos sekolah gitu kan 3 hari berturut-turut main warnet, terus ya waktu gue SD tuh sekolah gue tuh udah diambang-ambang kebangkrutan. Jadi kayak siap waktu gue kelas 5 SD, kelas 5 kelas 6 SD itu gue sekolah satu kelas cuma berlima. Baik cowok dua cewek 3. Ya kan, begitu cowoknya sampai culun lagi. Begitu ya udahlah, itu paling momen TK SD gue. Oh ya, kalau misalnya ngomong tadi lu SD main warnet ya? Kalau gua mainnya PSG. Yo Iya, rental PS ya. Itu rental. Jadi Rental. kan dulu kalau SD itu kan ya mungkin gua bukan keluarga yang memiliki uang banyak yang bisa beli PS untuk di rumah main sendiri gitu. Jadi gua mesti ngumpulin duit jajan untuk gua main PS ke rental gitu. Jadi di rental kan dulu kan kayak ada dulu SD kita dulu ditayangin Smackdown gitu. Iya. Smackdown. Masih sama Hari nih. itu pembinaan favorit SD gue dah. Gua sama temen gua, iya. Itu sih parah sih, itu parah sih. Jadi kalau ngomongin SD itu kayak udah kita mencerna apa yang kita lihat gitu. Jadi langsung kita telan ya udah telan aja gitu. Jadi main PS, jadi main PS itu main Smackdown itu gue praktekin di SD. Sama aja. Karena ini baik lagi karena gue superior. Jadi teman gue suruh dia kata tau sih berdiri cheerleaders gitu. Jadi tumbuk-tumbukan berdiri gue paling atas. Udah gue gaya-gaya gitu gue. Lu inget tas semuanya. Arah sih. Tapi emang bener gila sih. Itu gila di masa kita SD sih. Ya mungkin Dan teman-teman 90 baru banget. Tapi mungkin kayak dulu SD kita nggak gaya gadget tebel Nggak banget, ada gaya gadget gadget tebel. banget. Jadi mainnya Yang mainnya masih PS. Apalagi kalau misalnya lu pergi bareng sama keluarga lo di villa, ada tempat tidur, pasti jadi ring tinju. Iya nggak sih? iya. Pasti lu main. Oh iya, kalau pernah. Jadi tempat smack-smackan lempar-lemparan asli. Mungkin dulu kalau misalnya gadget dulu gadgetnya kita adalah Game Boy. Tamagotchi. Iya. Oh, gue Game Boy Nintendo Terus- DS itu lah. Ya, Sama kalau- handphone paling keren dulu tuh Engage. Engage yang gitu banyak. Itu gamenya banyak Itu banget. periode lu sebelum SMP ya? Iya, Kayak sebelum kelas SMP. 5 kelas 6 lah SD, ya? SD. Ya nggak sih? Kelas 5 kita. Kalau gue sih ingetnya tuh Gue sama sekali bisa ketika kita dulu SD, gue paling inget ya kalau kita main gambaran tuh kayak Tajos ya kan. Lu beli ya abang-abang lu beli yang full gede karton terus gue nulis Iya, oh, iya, 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 iya. Jadi gua dulu dari Citos yang gue inget. Jadi banyak Tajos, Iya, yang bisa di yang bisa di. ada gambarnya Pokemon. yang ujungnya bisa satu-satuin. Iya, sama-sama. Terus tos. Pokoknya ya anak-anak 90-an kayak kita gini pasti bakal ngerasa kangen banget ya sih. Imajinasi kita lebih ke kasar Nah, sih. terus waktu SD juga nggak tahu ya kalian. Kalau gue sih zaman gue SD tuh gue mainan file gitu loh, file anak kampus. Tahu banget main. File anak kampus terus kita Kertas dia ada.
Kalau dulu enggak, Iya. dia minta dikasih tuh ya Ada coba beda tahu umurnya. Nama, umur, zodiak, yo. Oh iya apa? Markes Mikes, makanan Waktu SD kesukaan. suka bawa buku kampus, waktu ngampus nggak suka bawa buku. Itu sih ya, mungkin teman-teman juga yang lagi nonton ada permainan-permainan atau mungkin momen-momen menarik kalian waktu SD, waktu ya STK juga boleh di share ke bawah. Share langsung di kolom Langsung komentar bawah. kita tulis di kolom komentar. Proud to kayak be 90. Anak Karena sekolah. keren banget sih dulu ya. Itu tadi gue ngeliat kayak Smackdown, terus Tamiya yang kayak kita nonton. Tamiya, baby. Kita nonton nih lah filmnya kan Tamiyanya lari ya. Yes, gue tahu. Tamiyanya lari ya. Tamiyanya kita lari aja. Tapi sebenarnya jangan Tidak seperti itu. tidak. Dulu jalanin itu Tamiya di jalan luar macet kena batu nggak ditabrak gitu. Enggak bohong. Sama kalau main PS nih, main balapan, siapa yang kalau lu lagi belok, lu ikut begini balapan. Iya. Iya. Ya Padahal pokoknya nggak ada ngaruh. mungkin kayak masih banyak lagi cerita. Ya mungkin kamu juga boleh sharing-sharing di bawah cerita-cerita. Mungkin itu cerita sebagian cerita dari kita. Atau mungkin buat yang masih nonton nih anak-anak TK SD, mungkin ada yang udah nonton YouTube ya anak-anak SD sekarang. Betul. Boleh cerita kamu di sekolah ngapain sekarang Betul, gitu ya. kita butuh Perbedaannya tahu. apa sih? Perbedaannya apa kita generasi 90-an? Di Fav Talk ini kalian boleh sharing apapun, termasuk ya mungkin gue agak ngebahas lagi soal Apa? anak kecil. Ya dulu kalau misalnya kita nonton film itu, kalau menurut gue nih ada perbedaan sama masa sekarang yang banyak banget potongan. Kalau kita dulu kayak ngerasa yang nonton film itu bukan film yang dewasa nih, film anak-anak pun sekarang udah banyak kayak dipotong-potong gitu ya nggak sih? Visualnya dikat. Jadi kayak dulu gue Visualnya ngerasa dikat-kat. gue bersyukur banget men ada di masa-masa tahun 90-an dimana yang kita nonton, let's say nonton Naruto Masih benar-benar kontrol orang tua banget lah. Iya benar, masih kita tuh Jadi bebas cuma banget. menandakan kalau di bawah tulisannya kayak BO bimbingan orang. Betul, Nah. ada semua umur, masih zaman-zaman Subasa, kita nonton Subasa ya kan, nggak ada, ya pokoknya masih Apa bebas. disensor Sekarang udah apa disensor, apalagi SpongeBob ya. SpongeBob, kayak Tom and gitu-gitu, Jerry. Tom and Mungkin Jerry. Crayon Shinchan sekarang udah nggak boleh ditayangin. Betul, betul. Mungkin kayak Leslie Chan, Zero-nya sekarang udah berubah jadi Lilo. Gila Stitch. Ya kayak gitu aja sih yang bisa kita share dan bisa kita istilahnya jadinya curhat ya, curhat Iya, masa betul. kecil. Kan throwback, back to school. Dan ya kalau misalnya kalian suka sama konten ini, kita bakal bikin lagi di SMP dan SMA kita. Yes, Yes, kita kita mau bakal kita di cerita. TK dan SD. Semoga kalian mendapatkan apa yang jadi positif di konten ini, yang negatifnya selalu kalian buang. Benar-benar. Ya, gue ngomong terus nih apa ya? Dan kalau kalian suka sama konten ini dan mau kita lanjut untuk bikin yang SMP dan SMA-nya, like, comment, subscribe. One more time. Share juga. Bye. Like, comment, subscribe. Lah, share-nya enggak. Di share juga.